pagi hari ini, kami yang berkumpul pagi hari ini dengan kerinduan yang ada di dalam batin kami untuk berjumpa dengan pribadimu dan juga saudara-saudari rohani kami di Kementerian Perindustrian. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang telah Kau sediakan bagi setiap kami. Kami percaya ini adalah anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Hari lepas hari, kami bisa mengucap syukur, menikmati setiap berkat Tuhan pagi hari ini. Dan kami mau terus melekat, hidup kami mau terus melekat dengan Engkau, Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dimuliakanlah namamu Tuhan, atas hidup kami, atas pekerjaan kami, atas apapun yang boleh kami lakukan. Biar kami terus tertuju, pandangan kami terus tertuju kepada Engkau dan rencanamu yang ajaib. Lebih dari segala, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap pajak pagi. Begitu rindu hati berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu lekat dalam hatiku, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Nyanyikan dari awal. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Katakan bersama,
rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya untuk anugerah-Mu yang Kau sediakan, anugerah yang baru bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap kami yang boleh hadir pagi hari ini. Biar setiap kami boleh memberikan waktu yang terbaik di hadapan-Mu. Kami rindu untuk boleh semakin diperlengkapi dalam persiapan-persiapan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap janji-janji Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami percaya setiap janji-janji itu akan digunapi dalam hidup kami. Asalkan kami boleh setia dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Terima kasih Tuhan untuk setiap peringatan-peringatan, untuk setiap firman yang kami boleh dengar selama seminggu ini. Kami percaya firman yang boleh kami dengar itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami mau menjadi tanah yang subur di hadapan Tuhan, sehingga setiap firman yang boleh kami dengar itu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berakar bertumbuh dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Biar pagi hari ini sebelum kami masuk dalam doa syafaat, kami mau dengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami,
siapkan pikiran kami. Kami percaya untuk setiap firman yang boleh kami dengar. Itu bukan suatu kebetulan, tapi Engkau mau berbicara dalam hati kami. Nyatalah kuasa-Mu Tuhan. Dan kami juga rindu untuk teman-teman kami yang belum bergabung pagi hari ini. Engkau boleh tibakan mereka untuk berkumpul bersama-sama dengan kami. Engkau boleh membangun mesbah doa di hadapan-Mu. Di gedung Kementerian Perindustrian ini Tuhan. Kami mau membangun mesbah doa. Kami mau membangun tahta-Mu di sini Tuhan. Dengan pujian penyembahan yang boleh kami bawakan di hadapan-Mu. Hati yang mau terus dibentuk. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami. Berperkaralah Tuhan, berbicaralah dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir pagi hari ini. Saya percaya untuk setiap kita masih diberikan waktu satu kali kesempatan ini untuk bisa berkumpul. Itu bukan suatu kebetulan. Saya percaya ini semua ada dalam rencana Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita nanti doa syafaat atau mungkin nanti ada yang menambahkan, saya mau sampaikan di sini mungkin yang saya renungkan ya tadi pagi ya sebelum ketua pagi. Mungkin ibu-ibu semua di sini pernah mendengar arti kata pencuri ya. Pencuri itu lebih ke arah hal yang negatif ya. Jadi kalau pencuri itu biasanya kan dulu mungkin datangnya saat kita masih dalam keadaan yang lemah gitu ya, maksudnya kalau malam hari kita lagi tertidur atau misalnya kondisi di siang hari lagi sepi gitu ya, biasanya ada aja yang mengambil kesempatan untuk melakukan atau berbuat kejahatan gitu. Jadi tentang pencuri ini sebenarnya Tuhan sudah taruh ya ayatnya ya, bagaimana dengan perbuatan-perbuatan seperti itu Tuhan tidak suka gitu. Bagaimana dengan kondisi yang Tuhan sampaikan baik di firman Tuhan di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Di sini Tuhan bilang kalau pencuri itu memang melakukan kejahatan di tengah-tengah kehidupan kita ya. Jadi kadang bagaimana pencuri itu punya makna negatif gitu di dalam Alkitab di sini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau ibu-ibu juga pelajari, ternyata ada satu istilah yang Tuhan sampaikan dengan kedatangan Allah gitu ya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, itu juga menggunakan makna atau menggunakan kata pencuri gitu ya. Di sini kalau saya share di sini di 1 Tesalonika 5 ayat 2, saya sampaikan dulu di sini 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya, kita mau baca dulu ini nanti ya bersama-sama, kita nanti baca biar kelihatan ya, bersama-sama kita baca. Ini judul perikopnya adalah berjaga-jaga. Ada 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Jadi nanti minta tolong Kak Jelita ya, kalau kemarin Sisti udah baca satu perikop nih, Kak Jelita boleh baca ya Kak Jelita satu perikop ini, 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Silakan Kak Jelita. Berjaga-jaga, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri.
karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketompongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang yang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Terima kasih Kak Jelita. Jadi satu perikop ini yang sebenarnya ada satu ayat di dalamnya yang menggunakan kata pencuri. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Seperti yang tadi ilustrasi atau kejadian yang mungkin saya tidak tahu nih, ibu-ibu semua pernah mengalami kehilangan atau dicuri atau seperti apa. Pasti rasanya nyesek gitu ya. Kenapa saya tadi tidak melakukan apa misalnya tidak mempersiapkan dengan baik atau merapikan dengan baik sehingga ada kelalaian yang terjadi sehingga barang kita atau uang kita atau benda-benda kita itu hilang gitu. Jadi ternyata Tuhan memakai ilustrasi itu tentang pencuri itu. Jadi yang bagaimana ketika kita tidak bersiap-siap dan berjaga-jaga, tetapi kehilangan itu terjadi. Nah, ketika Tuhan juga tidak menyukai tentang kejadian pencuri ini ya, sisi orang pencuri ini, ternyata Tuhan memakai kata pencuri ini diilustrasikan kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, di ayat 1 ini disampaikan, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Kenapa? Maksudnya kenapa nggak ditulis sampai pada masa ini akan ada Tuhan datang yang kedua kali, pada masa ini akan terjadi bencana banjir atau akan ada tawuran, akan ada demo gitu. Nggak perlu dituliskan. Karena apa? Karena kita sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya, kadang kalau misalnya ada banyak orang di ayat 3 di sini, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi di sini di ayat 4 disampaikan, tetapi kamu, saudara-saudara, kita semua, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi ketika kita sudah menjadi anak-anak terang yang selalu benar-benar mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, apapun kondisi atau kejadian atau hal-hal buruk misalnya yang terjadi atau menimpa kita yang ada di hadapan kita maupun saudara atau keluarga kita tidak perlu menjadi khawatir. Mungkin ada secara manusiawi kita pasti merasa kaget gitu ya, shock. Tetapi Tuhan sudah bilang di sini, memang kedatangan Tuhan yang kedua kali, hal-hal tadi yang menimpa ketika orang semua bilang semua damai dan aman, tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, ya ini memang ada di ayat Alkitab gitu. Seperti yang tertulis di kitab 1 Tesalonika 5 ini. Hal yang tiba-tiba terjadi, kok bisa ya? Saya tuh kayaknya lagi aman-aman aja, tapi tiba-tiba kayak gini tuh. Aduh, kayak orang sial banget gitu atau gimana gitu ya. Kadang kita merasa hal itu bisa dihindari gitu. Merasa hal-hal buruk itu bisa dihindari kalau saja saya begini, 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 begini gitu. Tetapi ya Tuhan mengetahui semua rancangan buat kita, baik hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik di depan kita Tuhan sudah tahu, Tuhan terlebih sudah tahu. Sehingga sebab itu di ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Inilah yang poin penting yang ternyata bisa kita ambil ya dari awal dikasih ilustrasi tentang seorang pencuri dan di ayat 6 dikasihlah kuncinya. Jadi kita harus seperti apa? Kita harus berjaga-jaga dan sadar. Memang sepertinya
kok agak-agak ini ya, agak-agag ekstrim gitu. Ekstrimnya maksudnya berarti kita nggak ada waktu untuk istirahat gitu ya. Kita nggak ada waktu untuk merebahkan diri kita gitu ya. Tetapi inilah firman Tuhan yang memang harus kita lakukan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Maksudnya tidur seperti orang lain ya, mungkin ya nanti kalau saya melakukan salah ya udahlah nggak usah dibereskan hari ini juga masih ada besok gitu. Itu kan seperti menggampangkan atau mengabaikan perintah Tuhan gitu. Tapi kita benar-benar berjaga-jaga dan sadar kalau setiap hari, setiap saat tuh Tuhan bisa datang untuk kedua kali di hadapan kita gitu ke dunia ini. Dalam hal apapun yang bisa kita hadapi Tuhan bisa hadir di situ. Ayat 7, sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, ya, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ada kadang di ayat Alkitab ini disampaikan ada satu masalah ya, tetapi kita nggak sadar nih, di ayat berikutnya kadang kita nggak sadar sebenarnya dikasih tahu nih kuncinya dalam ayat Alkitab ini ya, karena kuncinya seperti ini. Tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bagaimana Tuhan sebenarnya sudah memberikan peringatan melalui hambanya ya, Paulus di sini, bagaimana kita bisa terus mempersiapkan hari lepas hari kehidupan manusia rohani kita, manusia batinnya kita ya. Kalau teman-teman atau ibu-ibu sekalian selalu mengikuti doa pagi ini, yang kita bahas di sini adalah bagaimana mempersiapkan diri kita untuk kekekalan kita nanti. Ya, bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkan bahkan melakukan firman Tuhan ini adalah untuk mempersiapkan kekekalan kita nanti. Bagaimana kita juga peduli dengan orang lain, bagaimana kita juga mendoakan orang lain, itu semua adalah kerinduan Tuhan dalam hidup kita untuk bisa benar-benar hidup sesuai dengan rancangan Tuhan yang semula ya. Karena kan di rancangan setelah kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia itu sebenarnya hidupnya tidak sesuai dengan rancangan Tuhan yang semula. Karena setelah dunia ini penuh dengan dosa, kita juga cenderung untuk ditarik dalam masuk dalam dosa itu. Gitu. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu bagaimana kita bisa jatuh dalam dosa setiap saat. Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Asalkan kita juga mau melakukan apa yang menjadi bagian kita. Begitu pula di sini di 2 Petrus 3. Jadi 2 Petrus 3 ini ya, saya coba ke sini ke pasal yang berbeda. 2 Petrus 3 di sini ada hari Tuhan juga. Jadi tadi 1 Tesalonika 5, di sini 2 Petrus 3. Sebenarnya disampaikan hari Tuhan di sini di ayat yang ke bawah juga di bawah ini. Ya, ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang di atasnya ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, jadi bagaimana satu contoh ya pencuri tadi ya kita bisa tahu ya pencuri itu kan memang kadang ada di sekitar kita juga ya kita tahu pencuri itu mengambil kesempatan dalam kelemahan kita dan ternyata Tuhan juga pakai istilah pencuri ini untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah bagaimana kita juga bisa terus berjaga-jaga, bagaimana kita tetap connect sama Tuhan walaupun kita sedang dalam istirahat tidur kita, bagaimana kita bisa tetap connect juga dalam aktivitas sehari-hari kita, bagaimana kita menjaga kesucian hati kita, bagaimana kita bisa menjaga mulut kita ataupun pikiran kita yang mungkin kita berpikir pikiran kita pikiran saya gitu ya nggak akan ada orang yang tahu gitu tapi ternyata Tuhan mau mempersiapkan itu semua dalam diri kita yang memang sudah jauh dari rancangan Tuhan supaya layak untuk menghadap Bapa di surga gitu sudah supaya layak untuk
masuk dalam kekekalan yang sudah Tuhan siapkan gitu, rumah yang sudah disiapkan bagi kita semua. Nah, ada satu ilustrasi di sini, ini cerita sebenarnya. Cerita di sini mungkin kalau dulu ada namanya traktat ya, mungkin Bu Kipti atau Bu Erika tahu ya, traktat itu yang suka dibagikan kalau orang sedang penginjilan. Jadi ternyata ini sudah ada websitenya. Dari dulu saya suka suka lihat nih website ini karena di sini dalam bentuk komik ya, dalam bentuk komik sehingga mudah dipahami ya. Jadi judul dari komik ini adalah This Was Your Life. Tapi bahasa Indonesianya inilah kehidupanmu dahulu. Jadi sebenarnya di sini bercerita tentang seorang pemuda ya, seorang pemuda yang seorang pemuda dewasa. Dia hidupnya dalam kehidupan berfoya-foya, jauh dari firman Tuhan, dan dia bilang ya tadi kan di ayat Lukas 12 ayat 19 di sini dia seakan-akan bilang gini, setelah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Terus di Lukas 12 ayat 20 dibilang, tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari badanmu, gitu ya, ketika dia sudah sedang minum minuman keras, berpesta pora gitu ya. Tapi firman Tuhan seperti ini. Bahkan dia melakukan apa namanya perjinahan gitu ya. Akhirnya dia sini mati ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu ia dihakimi ya. Ibrani 9 ayat 27. Kemudian dia dimakamkan ya. Di cerita ini dia dimakamkan. Langsung ada seorang pendeta bilang, mungkin orang lain secara fisik mengetahui dia adalah pribadi yang baik. Tetapi tidak begitu dengan Tuhan. Tuhan tahu benar apa yang dilakukan selama dia hidup di dunia. Ya, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Dan ketika dia sudah mati pada saat itu sebenarnya dia langsung suruh bangkit ya. Kemudian ini ilustrasi ya, gambar ini cerita ya. Kemudian dia dalam kondisi sudah tubuhnya sudah binasa, tubuhnya sudah mati, akhirnya jiwa dan rohnya yang bangkit. Dia bilang, apa yang terjadi? Tunggu, saya sudah mati, semuanya kan berakhir gitu ya. Kemudian dia kaget gitu kan, kaget karena dia akan dibawa menuju penghakiman gitu. Mari, kamu harus diadili gitu. Penghakiman, tentunya kamu tidak mengerti bahwa surga dan neraka ada di dunia ini. Saya selalu mengatakan, jadi dia berpikir tidak mengerti bahwa surga dan neraka tuh ada, dia nggak ngerti surga dan neraka tuh sebenarnya nggak ada gitu. Saya selalu mengatakan begitu gitu. Langsung si orang itu yang tadi sudah meninggal, apakah ada orang lain di sana? Oh iya, banyak sekali gitu. Langsung kesanalah tujuanmu. Saya sungguh tidak percaya ini terjadi pada saya. Kemudian dia antri dalam pengadilan Tuhan, seperti ada tertulis di Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Langsung dipanggil dari ceritanya nih, berikutnya gitu. Sekarang lihat, kata malaikatnya. Kata orangnya, sekarang lihat, saya telah hidup benar, saya tidak berbeda dengan orang lain. Masih ada pembelaan ya, sekalipun si orang itu sebenarnya sudah sedang menuju pengadilan Tuhan. Semuanya telah dicatat gitu. Kemudian dia di sini ada orang-orang kecil ya, orang yang kecil di sini menghadapi tahta Tuhan untuk diadili. Kemudian giliran dari tiba si pemuda tadi, firman Tuhan bilang, perlihatkan kembali kehidupannya, katanya. Inilah kehidupanmu dahulu. Langsung ketika dia masih kecil, bagaimana dia bermain dengan boneka, dan si orang itu membela diri. Lihat, itu saya waktu masih bayi. Apakah ini berarti semua perkataan saya akan diperhatikan kembali, gitu ya? Karena kan firman Tuhan bilang di Markus 4 ayat 22, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan. Kemudian setelah dia beranjak remaja gitu ya, ketika dia lihat di sini filmnya, dan dia malu gitu ya, dia malu. Itu kamu ketika masih remaja katanya. Tidak, berhenti, jangan diceritakan di sini gitu. Bagaimana dia menceritakan dengan teman-temannya segala hal-hal yang tidak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Bagaimana ketika dia melihat seorang wanita, dia menginginkan gitu, menginginkan isi hati dari si pria itu pun terdengar gitu, isi hatinya. So, si pemuda itu bilang, saya ingat nih akan hal ini, tapi nggak ada kan yang lihatnya gitu, nggak ada yang lihat sama sekali, jadi seharusnya saya aman gitu. Tapi tidak begitu. Dan akhirnya dia teringat untuk seluruh kesalahan dosa yang sudah dia lakukan gitu.
Karena firman Tuhan di Matius 10 ayat 26, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Langsung dia mulai mengeluh, mengapa tidak ada orang yang memperingatkan saya tentang semua ini? Bagaimana setiap tanggal 1 Januari, 13 April, 15 Maret dia mencuri, berdusta, durhaka pada orang tua, menuduh yang tidak benar, semua tanggal-tanggalnya tercatat, memfitnah, iri hati, percabulan, membenci Tuhan, tanggal-tanggalnya semua Tuhan ada, tidak pernah terluput gitu. Dan kemudian bagaimana ketika si orang pemuda itu berada dalam sebuah gereja, ketika sang hamba Tuhan menyampaikan ayat firman Tuhan, terus si pemuda itu masih membela diri, tunggu, lihat itu kan saya lagi di gereja, jadi saya nggak buruk-buruk amat gitu. Tapi ternyata Tuhan tahu apa yang di dalam hatinya si pemuda itu. Dia berpikir di dalam hatinya saat ibadah, kira-kira siapa yang jadi juara ya dalam pertandingan bola nanti gitu. Terus ketika hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan lagi, dia menggerutu lagi dalam hatinya, aduh saya nggak peduli nih, sekarang udah pukul berapa nih, orang uh, dia bilang omong kosong di dalam hatinya ya, itu dalam hatinya, saya tidak butuh Tuhan gitu, tidak butuh Kristus, tidak ada sesuatu yang salah denganku, saya akan membuat jalanku sendiri. Langsung si pemuda itu menyesal gitu, aduh pasti saat itu saya pikirannya lagi nggak waras nih. Jadi sebenarnya apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak terhilang? Saya nggak pengharapan, saya nggak punya Kristus, saya bersalah gitu ya. Jadi di Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, jadi ketika Bapak di situ bukalah kitab kehidupan, langsung malaikat bilang namanya tidak ada Tuhan. Langsung firman Tuhan yang seperti sudah kita sering dengar, Matius 25 ayat 41, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, ketika ketika dia masuk dalam api ini, ya sudah nggak ada lagi pintu pertobatan yang dibuka bagi dia. Ini sudahlah kematian yang kedua bagi dia. Setelah kematian yang pertama dia sudah mati dari fisiknya, inilah kematian yang kedua, kematian yang kekal secara jiwa dan rohnya, dia akan mengalami itu sepanjang masa di situ, tidak ada lagi pintu yang terbuka. Dan ini bisa terjadi di dalam hidup kita, ya. Karena Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia yang menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi di sini pesannya yang disampaikan, ada orang yang memang percaya Alkitab, yakin semuanya ada dalam rencana Tuhan gitu ya. Di sini sampaikan tentu saya percaya Alkitab dan saya yakin bahwa saya terhilang dan akan pergi ke neraka. Tapi apa yang harus saya lakukan? Yang harus dilakukan adalah kita harus bertobat. Kita menyerahkan diri kita, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi. Kemudian orang ini bertobat gitu ya, orang-orang ini bertobat, kemudian melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi sekalipun Tuhan bilang waktunya sudah selesai gitu ya, orang ini bisa berkata, kita semua bisa berkata, Tuhan Yesus peganglah tanganku, saya pulang ke rumahmu. Jadi ibu-ibu, ketika kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, apapun yang kita hadapi di depan, ketika kita sudah selesai waktunya di dunia ini, kita akan kembali ke rumah Bapa di surga dengan hati yang penuh sukacita, Bapak, Ibu-ibu. Sehingga ketika kita menghadapi pengadilan Tuhan, kita tidak perlu gentar. Karena kita tahu, kita sudah mempersiapkannya dengan baik. Kadang ibu-ibu semua kan punya rumah ya, punya rumah. Kemudian ketika kita pergi kerja, kita mau ya pulangnya ke rumah kita kan, ke rumah kita bukan ke rumah orang lain kan. Seperti ini juga ilustrasinya dengan rumah Bapa kita di surga. Ketika kita dipanggil Tuhan untuk pulang ke rumah Bapa, seharusnya kita rindu. Seharusnya kita benar-benar menginginkan itu lebih dari segalanya. Karena itulah rumah kita. Karena itulah tempat tinggal kita, rumah kekal kita. Jadi seharusnya kita bisa ditanya, apakah kamu siap gitu menghadap Bapa di surga? Seharusnya kita siap, karena itu rumah kita. Kalau seperti kita kerja, berangkat kerja ya dari rumah,
mau pulang ke rumah setelah dinas misalnya juga kan, setelah dinas juga kita pasti rindu untuk pulang ke rumah. Nah, apakah kerinduan kita kepada rumah Bapa di surga seperti itu? Jadi kita tidak perlu lagi tadi ya takut, atau misalnya karena di sini disampaikan ya tidak perlu gentar gitu, karena di ayat kedua di sini, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Dan ketika kita sudah tahu hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam, bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi panggilan Tuhan itu. Kita bukanlah anak-anak yang hidup dalam kegelapan, yang berpikir bahwa waktu kedatangan Tuhan itu hanya dongeng gitu ya, hanya dongeng dan tidak mungkin terjadi di dunia ini ya. Itu juga kan cerita-cerita yang sudah saya dengar 10, 20 tahun atau 30 tahun yang lalu, toh juga hari ini masih tidak terjadi gitu ya. Tapi tadi di contoh kartun tadi, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tuhan benar-benar tahu waktunya, sehingga di ayat 1 di sini dibilang, tetapi tentang zaman dan masa tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kita sendiri tahu hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam. Jadi lewat ilustrasi ini di ayat ke 11 juga tadi ya kita disampaikan di sini, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi ibu-ibu sekalian, ini satu lagi peringatan buat kita semua, mempersiapkan diri kita untuk menghadap kekekalan yang sudah rumah yang sudah disiapkan buat kita semua. Entah itu kita sedang di sini ya, entah kita lagi berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi ini beberapa ayat ataupun kisah yang mau saya sharingkan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua, dan tentunya kita mempersiapkan diri untuk kekekalan yang akan kita hadapi ya, rumah yang sudah Bapak siapkan bagi kita semua. Itu yang mau saya sharingkan ibu-ibu. Jika ada yang mau ditambahkan, dipersilahkan. Bisa Ibu Kiti, Ibu Erika, atau Bu Afrida, Kak Jelita, Kak Tiur, Bu Shirley, dipersilahkan. Ya, saya hanya mendengar ujung-ujungnya nih, bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk menuju hidup yang kekal. Nah, kalau dulu orang melihat bahwa kalau dia sudah tua, nanti dia mati itu ketika dia sudah tua, begitu. Jadi setelah pensiun, baru deh gue mempersiapkan diri, gue melayani Tuhan, gue datang kepada Tuhan. Tetapi kalau kita lihat pada saat ini bahwa ternyata paradigma seperti itu zaman sekarang sudah sangat jauh bergeser, ya. Bahwa kalau kita melihat mungkin karena kondisi lingkungan yang kurang baik ya saat ini, sehingga udara kotor dan menyebabkan orang mudah masuk penyakit, itu satu. Yang kedua, dengan kondisi makanan-makanan pada saat ini yang banyak kita lihat bahwa makanan yang junk food dan macam-macam fast food itu, nah ini mungkin salah satu penyebab juga. Nah, yang ketiga, saya melihat bahwa anak-anak sekarang itu tidak seperti di masa-masa yang dulu, di mana kita sangat benar-benar hati-hati, mungkin karena orang-orang tua kita zaman dulu yang anaknya banyak, ya, kehidupan ekonomi itu terbatas, sehingga orang tua sangat strict sekali. Sarapan, makan di rumah dengan makanan yang bergizi dan dengan yang makanan yang sehat. Begitu. Sehingga ini tertanam, terpatri kepada misalnya sekarang yang para pensiunan ini. Tetapi dengan anak-anak sekarang, saya melihat mungkin karena kondisi juga rata-rata kan anaknya tidak banyak. 2, 3, bahkan untuk saat ini untuk punya anak aja kadang sulit. Nah, ini mungkin kondisi lah yang membuat itu ya. Mungkin hanya anaknya tunggal. Karena anaknya sedikit, akhirnya orang tua ini kurang kontrol. Kasih sayang yang berlebihan, sehingga menganggap ini aku mengasihi, tapi salah. Akhirnya si anak ini menjadi konsumtif, menjadi yang ini loh,
saya makan makanan yang memang sudah ada. Apalagi sekarang kan gaji itu lumayan gede. PNS sekarang baru masuk aja mendapatkan sekian. Kalau zaman kami PNS itu saya ingat ketika baru masuk aja 80-an ribu kalau nggak salah, potong lagi awalnya itu hanya sekitar 60-an. Ya kalau 60 memang zaman dulu bisa, tapi tetap kurang waktu kuliah aja segitu mungkin, tetap kurang. Nah, ini mungkin yang membuat anak-anak zaman sekarang akhirnya sudah, dan mungkin juga kurang nasihat-nasihat dari orang tua juga gitu ya. Akhirnya mereka hidup yang tidak terlalu disiplin lagi, dan kita lihat banyak yang di bawah 40 aja sudah pergi, sudah berada di sisi Tuhan gitu. Kita nggak usah jauh-jauh deh. Di kantor kita sendiri aja, saya kadang-kadang terkaget-kaget ya, terkaget-kaget, oh umur sekian sudah dipanggil Tuhan, oh umur sekian sudah dipanggil Tuhan. Nah, zaman kami memang, kami jarang sekali melayat, khususnya kita yang Kristiani melayat gitu ya, yang usia-usia di bawah. Paling kita melayat itu atau membusuk orang tuanya gitu. Jarang sekali. Tapi sekarang saya melihat, dan teman kita beberapa bulan yang lalu, dalam tempo sekian aja sekian orang, belum lagi yang lain-lainnya. Saya kalau tiba-tiba saya berkomunikasi dengan teman di kantor, tiba-tiba, si ini sudah meninggal, si ini, loh kan masih muda. Nah, zaman kami itu boleh dikatakan saya belum pernah selama itu, mungkin satu dari sekian lah, satu dari sekian. Nah, ini yang mungkin kalau di Bin Roh Kris itu mungkin kami mengharapkan sekali seperti Sirma ya, para pengurus, mohon kiranya ini di guidance ya, diberikan lagi kepada teman-teman bahwa kamu harus menjaga hidup kamu harus menjaga pola kamu, pola makan, pola hidup ya harus dijaga, sehingga kita bukan hanya berdoa ke gereja, bukan. Mengasihi itu ada 3, mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama kita, dan mengasihi diri kita sendiri. Yaitu dengan apa? Dengan memproteksi kita, menjaga kesehatan kita, ya, menjaga pola hidup kita. Itu termasuk mengasihi. Nah, ini mungkin dari pengurus bisa menyampaikan ini. Jadi jangan mungkin firman itu bagus, tapi mungkin ada sharing, ada satu mungkin nanti seminar atau apa untuk menjaga pola hidup. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, itu satu. Yang kedua, memang kita harus berjaga-jaga. Ya, harus berjaga-jaga karena setiap saat Tuhan bisa memanggil kita. Ini selalu kita katakan, ini ibarat arisan, hidup ini arisan. Kapan Tuhan mau kocok, keluar nama kita, nggak bisa lagi kita mengatakan, tidak Tuhan, waktuku masih, aku perlu untuk melayani Engkau, banyak yang ingin kulayani, nggak bisa. Ya, bahwa ketika Tuhan sudah mengocok dan nomor kita sudah keluar, ya udah Tuhan panggil. Ya mungkin kalau Hizkia dulu ketika dia sakit, dia minta kepada Tuhan 15 tahun lagi Tuhan kasih, ya. Tapi kan itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan, apa maunya Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, kita siap sedia untuk melayani Tuhan, siap sedia untuk tetap setia di dalam iman kita. Melayani Tuhan bukan hanya kita menjadi majelis di gereja, kita menjadi pengurus mungkin di Bin Roh Kris atau apapun itu, tapi melayani Tuhan mungkin kita melayani di dalam mendoakan, menjadi pendoa syafaat, ya, memberikan kasih kepada orang-orang lain. Nah, ini mungkin yang bisa kami sharing khususnya kepada adik-adik kami di Bin Roh Kris. Mari, karir itu ya, karena kita bekerja di sekuler, itu kita kejar. Tapi melalui karir kita, nama Tuhan tetap dimuliakan di dalam setiap kerja layan kita dimanapun kita berada. Sehingga satu saat ketika Tuhan panggil, ketika arisan itu kita mendapat kocokan itu, maka kita
akan berada di sisi Bapa kita di sorga. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Iya, amin. Terima kasih Bu Frida untuk tambahannya. Jadi memang kita diingatkan juga ya dari sisi kesehatan, kita juga menjaga kesehatan kita jaga semua yang Tuhan berikan ya, Tuhan titipkan kepada kita selama kita masih ada di dunia ini, kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, baik dalam manusia jasmani kita, manusia rohani kita benar-benar harus menjaganya semua itu dengan penuh tanggung jawab. Karena Tuhan kan sudah mengorbankan dirinya di kayu salib, ya, Bapa kita di surga memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, seperti kita yang ditebus dari penjara gitu ya, kemudian kita menjadi orang yang bebas, tapi setelah kita bebas dari penjara itu, apakah kita melakukan hal yang buruk lagi, atau tetap menjaga hidup kita untuk jauh dari hal-hal yang buruk. Nah, itulah pribadi yang bertanggung jawab, yang Tuhan inginkan, baik dari kesehatan, baik dari pola makan, pola hidup, kemudian lebih lagi daripada sisi manusia. Terima kasih Bu Frida untuk sharingnya. Ini Bu Erika sudah open mic. Silakan Bu Erika. Terima kasih. Ya, Ya nggak banyak aku ngomong. Jadi Bu Afrida udah lakukan firman yang tadi bahwa nasihat untuk saling membangun ya, yang tadi Sirma bawa. Aku hanya mau katakan bahwa hidup ini kan Tuhan yang punya. Nah kalau kita hidup ini, aku mendengar kesaksian siapa tuh orang Palembang itu siapa tuh yang masuk Kristen itu. Nah dia katakan bahwa saya masuk Kristen bukan karena ada orang yang mengajak, bukan karena saya diinjili, tetapi karena saya baca firman. Firmannya di mana? Di Yohanes 1 ayat 1. Di Yohanes 1 ayat berapa lagi dia bilang gitu. Dia lagi di depan hakim. Terus hakim bilang yang mana? Firman. Hakim baca firman. Kalau 1 Yohanes 1 pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terus ada 2 firman lain lagi yang dikatakan. Terus hakim baca. Ini saya baca, tapi saya tidak masuk Kristen. Terus dikatakan, iya Pak, soalnya Bapak baca, saya baca. Saya dipilih, Bapak enggak. Gitu. Jadi dalam arti kita dalam hidup ini, saya enggak bawa firman karena tadi udah banyak Sirma katakan firman itu udah pendukungnya banyak. Dalam arti dalam hidup kita mempraktekkan diri kita lihat seperti Pak Yusuf Roni ya. Dia bilang begini, saya tidak ada yang bawa, tapi saya baca firman dan firman itu yang buat saya jadi Kristen gitu. Terus hakim bilang, hakim atau siapa yang baca kayak gitu, saya baca tapi saya nggak masuk Kristen. Bapak nggak dipilih, saya yang dipilih gitu. Jadi dalam arti dalam hidup kita ini, kita udah tahu tadi firman itu anak terang. Jadi kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita bangun yang jelas pasti kita harus berdoa. Kita serahkan, kita masih dapat nafas hidup hari ini, mengucap syukur bahwa kita masih hidup dan itu adalah anugerah. Kita kembalikan kepada Tuhan. Aktivitas kita hari ini Tuhan tuntun sehingga jangan kita, tetapi dalam tuntunan Tuhan. Jadi bukan karena kita. Karena kita ini kalau Tuhan cabut nafas itu nggak ada lagi. Tapi kita mengucap syukur, kita tahu dirilah bahwa hidup kita Tuhan yang punya. Apapun kalau kita sama bos misalnya, ada pekerja sama bos besar. Terus apa? Kamu gini ya, apa yang dia ngomong? Dia tunduk, iya Pak, iya Pak, iya Pak. Nah kita sama Tuhan ini kita gini enggak? Kan kadang kita melawan. Nah kalau kita mau jadi baik, kita datang, lakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu kita berdoa, kita serahkan hidup kita, bukan kita aja. Kita serahkan anak, suami, bukan itu aja. Kita punya tetangga, kita serahkan mereka, bukan itu aja teman-teman kita, bahkan musuh kita. Karena apa yang Tuhan katakan, kalau sebagai orang manusia biasa, kalau misalnya kita katakan bahwa itu musuh kita, terus kita apa?
Mending dia jalan dari sana, kita jalan dari kanan, kita dari kiri, supaya amanlah, supaya nggak ada konflik. Tapi ajaran Tuhan nggak gitu. Tuhan ajak kita, kasihilah musuhmu dan berdoa buat dia. Apakah manusia bisa terima itu? Aku rasa tidak ya. Secara kedagingan kita nggak bisa menerima orang dia yang jahatin kita, dia yang mulai duluan. Lah secara manusia kita tolak, tetapi ajaran Tuhan yang baik itu, kasihilah musuhmu dan berdoa buat dia. Itu sesuatu yang aneh. Ajaran-ajaran Tuhan itu yang tidak masuk di akal manusia, tetapi itu dia mau untuk kita lakukan. Tuhan itu bisa lakukan apa, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Itu karena apa? Karena dia mengasihi, biar supaya kita yang berdosa-berdosa ini diselamatkan semua. Dia rela. Nah, kita apa yang kita lakukan? Kadang kita hanya datang ikut ibadah aja. Aku lagi mau sibuk ini. Betul, kita harus atur waktu. Tetapi memang Tuhan katakan kasihilah. Dua hukum utama itu harus kita ingat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesama manusia. Jadi banyak hal yang harus. Jadi kita mungkin daripada aku ngomong panjang, ya bagus juga banyak ini, tapi aku mau katakan bahwa kita lakukan apa yang menjadi tujuan kita. Kalau kita mau hidup baik, kita sudah berdoa dengan Tuhan, terus kita mengalami masalah. Loh Tuhan, aku sudah lakukan yang baik, tapi aku mengalami masalah. Itulah tubuh kita diremukkan supaya kita menjadi baik seperti Tuhan. Kadang kok aku sudah lakukan yang baik, Tuhan kok aku alami ini. Tuhan Yesus lakukan yang jahat, enggak pernah ada yang jahat. Dia lakukan baik, tetapi dia sampai mati di kayu salib. Karena kita. Jadi Tuhan Yesus sudah menderita, kita juga. Jadi dalam arti hidup kita ini, kita lakukan yang baik, terus kita serahkan. Kalau misalnya ada masalah, itu karena kasih karunia. Dan Tuhan Yesus akan angkat itu. Asal kita tetap merendahkan diri kita, serahkan hidup kita. Kalau dalam karir, dalam hidup ini, kalau orang yang lebih tua, kayak kita ini, dibanding adik-adik yang masih aktif itu, kalau kita ini, kita nggak banyak mikir. Hanya mikir bagaimana berbuat baik, sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Dan sudah berbuat baik juga masih menderita, itu adalah kasih karunia. Itu adalah kasih karunia. Jadi tetap kita kerja keselamatan kita tetap teguh pegang, karena kalau kita sakit kalau kita nggak ada duit mau kemana? Ya nggak usah mau ada duit, mau nggak ada duit, tenangkan hati, tenangkan diri dan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau lebih besar dari segala persoalan hidup. Sakit ini hanya Tuhan yang bisa cabut. Doa dan beriman, maka kita sembuh. Jadi kalau kita sudah memiliki Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka semua persoalan hidup kita lakukan, kita menyelesaikan dengan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang besar. Semua itu takluk kepada Tuhan. Jadi mungkin dalam film yang sudah dibawakan Mbak Sirma itu, baik adanya dalam arti harus menjadi anak terang. Saling menasihati, saling membangun, tadi sudah Bu Afrida bilang itu. Sekarang orang-orang yang sakit-sakit ginjal itu kan orang yang banyak minum sana, minum sini, itu minuman itu kadang nggak sesuai juga secara kesehatan, itu berlebihan, vitaminnya berlebihan itu, tetapi itu yang harga jualnya di situ dan orang pakai itu enak. Tetapi yang enak itu yang membuat dia sakit. Dan kalau sudah sakit terus apa yang mau? Kan hanya sisa berdoa, mau apa? Ke dokter juga pakai duit kalau sembuh. Udah pakai duit nggak sembuh. Jadi kalau kita miliki Tuhan, jaga Tuhan di dalam hati, tetap Tuhan utama dan Tuhan segala-galanya. Karena kita sakit Tuhan sembuhkan, kita kurang duit, kita minta berkat dari Tuhan. Terus
Kita mau jalan jauh, ada bahaya, kita panggil nama Tuhan. Apapun dalam kehidupan kita, kita sulit, kita sudah tidak berdaya, Tuhan Yesus menopang kita. Jadi saya rasa kita jadi anak terang, jadikanlah Tuhan Yesus segala-galanya, karena dari Dia semua kehidupan yang ada, semua berkat yang ada, semua kekuatan, semua itu di dalam Tuhan Yesus. Ambillah dan kerjakanlah apa yang harus kita kerjakan sebagai anak terang. Dan jangan musuhi musuhmu, tetapi rangkulah dia. Karena Tuhan katakan, kalau orang datang, orang susah, aduh aku susah nggak makan. Kalau kita masih ada duit, kasihlah. Kasihlah ini, karena pada saat kita kasih dia tumpangan atau kasih dia makan, kita menjamu malaikat di sorga. Jadi mungkin tidak banyak, tetapi aku mau katakan jadilah anak terang yang baik. Tuhan itu taruhlah Tuhan lebih utama, karena apapun yang kita hadapi bersama Tuhan, kita kuat, kita berhasil, bukan karena kita mampu, tetapi Tuhan melakukan semua bagi kita. Amin. Amin. Terima kasih Bu Erika untuk sharingnya, luar biasa ya buat kita semua. Banyak hal yang kita ingatkan, kita diingatkan, dan kita menjadi seorang yang mau melakukan firman Tuhan ya. Terima kasih Bu Erika. Kak Jelita atau Sis Tiur, tadi Bu Sheryl lagi di jalan ya. Ada yang mau disampaikan sebelum kita masuk dalam doa kita? Ya, terima kasih buat firman yang di-sharingkan ke kami dari Sis Irma, Bu Afrida, Bu Erika. Ya, semoga kita bisa melakukannya, menjadi anak-anak terang, menjadi pelaku firman, dan bisa saling mengampuni ya, memberikan yang terbaik aja. Itu aja sih. Terima kasih Sis Tiur untuk tanggapannya, untuk responnya. Ya kita semua orang yang dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan kekal kita nanti, dan untuk semua sharing firman yang disampaikan itu akan menjadi pengingat bagi kita pun rema dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi suatu pergumulan atau masalah di depan. Nah, sekarang kita mau masuk dalam doa. Oke, mari kita satu dalam doa. Ya. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kembali kami datang Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama dikuatkan oleh firman-Mu. Biarlah ya Bapa, kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, saat ini secara khusus kami mau berdoa Tuhan Yesus buat Ibu Shirley. Tuhan tahu kondisi kesehatannya, dan kami juga Tuhan tahu kondisi dari pekerjaannya, tugasnya sehari-hari. Bapa di dalam surga, secara khusus kami serahkan Bu Shirley dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya dengan firman-Mu bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Bu Shirley sudah sembuh. Apapun yang sedang dilakukan pemeriksaan kesehatannya, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Tuhan sudah selesaikan dan itu semua sudah selesai, dan kami percaya dengan kuasa sudah lebih Bu Shirley sudah sembuh. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan Bu Shirley. Biarlah Bu Shirley boleh terus menjadi berkat dimanapun Bu Shirley Tuhan tempatkan. Segala kekuatan kesehatan Tuhan tambahkan kepada Bu Shirley, dan juga di dalam apapun yang dilakukan kami percaya nama Tuhan Yesus saja dimuliakan. Juga Tuhan pada saat ini secara khusus kami mau bawa akan keluarga yang kedukaan Tuhan. Kami percayakan juga Ibu Ninit dan seluruh keluarga besarnya, serta Elsa dan Gosen dengan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Mereka boleh kehilangan, tetapi ada satu hal yang mereka harus yakin, bahwa kalau hidup di dalam Tuhan, kelak kita akan bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi, yang Tuhan sudah panggil terlebih dahulu. Bapa, biarlah Tuhan penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus akan terus menuntun mereka dan membawa mereka penghiburan
kekuatan buat mereka Tuhan dalam menghadapi hari-hari tanpa didamping oleh keluarga yang Tuhan baru panggil. Tuhan sudah panggil Tuhan. Kami percaya kehidupan mereka terus terpaut dan melekat pada Engkau, bahwa Engkau begitu baik buat keluarga mereka masing-masing. Tuhan sudah panggil saudara kekasih atau ayah, mertua atau ayah mereka. Tapi kami percaya Tuhan juga akan tambahkan sukacita dan kebaikan di dalam kehidupan mereka selanjutnya di masa-masa mendatang. Bapak, terima kasih untuk waktu yang baik pada pagi hari ini. Kami juga tetap berdoa buat setiap kami anak-anak-Mu yang ada di Bintaro Kris Tuhan, dengan segala kondisi mereka masing-masing. Bapak, kami percaya Tuhan menilik setiap kami, dan Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan, biarlah kami boleh terus menjadi anak-anak terang yang memberikan dampak buat kehidupan kehidupan sehari-hari kami, Tuhan, dan ajar kami untuk terus berpikir dan berkata-kata seperti Engkau, Tuhan, dan kami boleh melihat saudara kami, sekitar kami dengan pikiran dan perasaan Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus, sehingga kami boleh berdampak, Tuhan, dan makin banyak orang yang melihat Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan mereka boleh datang dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa untuk waktu pagi hari ini. Kami serahkan setiap kami yang hadir dan berdoa pada saat ini. Tuhan juga akan menolong dan memberkati apa yang menjadi kegiatan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepadamu, dan kami serahkan doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Terima kasih Bapak, terpuji namamu Bapak. Engkau yang begitu baik mengasihi kami. Kami bisa ada pada saat ini memuji memuliakan namamu Bapa, semua karena anugerah dan kasih sayangmu. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan maupun kepintaran kami. Terima kasih Bapa, meskipun hamba terlambat tadi Bapa, tapi Bapa, hamba juga mendengarkan Bapa tentang firman-Mu. Terima kasih Bapa, bahwa kami harus siap sedia kapanpun itu Bapa, karena kami tidak tahu kapan Engkau memanggil kami Bapa, dan biarlah kami tetap melayani Engkau di dalam kondisi apapun Bapa, dalam kondisi suka maupun di dalam kondisi duka, kami tetap ada bersama Engkau dan melayani Engkau Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih buat adik-adik kami yang luar biasa Bapa, di tengah-tengah kondisi saat ini. Sirma tetap melayani Engkau, tetap setia kepadamu Bapa. Terima kasih. Biarlah Sirma dan rekan-rekan Bintaro Kris, pengurus Bintaro Kris tetap setia apapun yang ada di dalam kehidupan yang mereka alami di kantor, mereka tetap setia dan taat kepadamu Bapa. Bapak, kami berdoa buat Kementerian Perindustrian saat ini Bapak. Kami tahu Bapak bahwa Kementerian Perindustrian mempunyai tugas yang tidak sedikit. Industri adalah motor di dalam majunya negara Indonesia ini Bapak. Tuhan Yesus, tolonglah Bapak, agar aparat yang ada di Kementerian Perindustrian sungguh-sungguh bekerja Bapak, sehingga Bapak, industri kami bukan semakin mundur, industri kami semakin maju. Kami bersedih Bapak, bahwa beberapa saat yang lalu kami membaca banyaknya puluhan ribu yang harus di PHK karena adanya penutupan industri tekstil Bapak. Tuhan, kami tidak tahu apa permasalahan yang ada di dalam, tapi kami sedih karena mendengar Bapak membaca puluhan ribu harus di PHK Bapak. Tuhan, tolong Bapak, industri kami semakin maju. Industri kami maju, salah satunya adalah peran dari Kementerian Perindustrian. Tolong Bapak, dari mulai Bapak Menteri sampai ke bawah, saling berkoordinasi, saling bekerja sama
bagaimana membuat program-program meningkatkan industri dalam negeri kami, produk dalam negeri kami, Bapak. Berkati Bapak Menteri kami yang mungkin hanya beberapa bulan terjadi penggantian kabinet kami, Bapak. Kami tidak tahu apakah Menteri Perindustrian masih tetap, tapi kami berdoa buat beliau dimanapun beliau berada sekarang. Biarlah beliau, Bapak, di dalam membuat satu keputusan tetap berdasarkan takut akan Engkau, Bapak. Begitu juga para pejabat eselon 1, eselon 2, fungsional. Pada saat ini Tuhan, staf, berkati Bapak. Berkati Bapak. Jangan mereka hanya memikirkan Bapak proyek, memikirkan uang. Tapi biarlah Bapak mereka memikirkan bagaimana rakyat Indonesia ini semakin maju dengan majunya industri kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Kementerian Perindustrian, properti yang ada di perindustrian, biar digunakan sungguh-sungguh untuk bekerja, sehingga melalui pekerjaan mereka namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan Yesus, kami mengagung-agungkan Engkau atas mujizat dan anugerah yang berlaku di dalam kehidupan kami. Berdoa untuk pengurus BIN Prokris dalam mempersiapkan Natal Kemenperin pada tahun ini. Walaupun Tuhan kami belum tahu apakah pelaksanaan Natal itu akan dilaksanakan pada tahun ini ataupun tahun depan sehubungan dengan pergantian dengan menteri yang baru. Kami mau berdoa Tuhan siapapun menteri yang baru, Engkau mau berkati ketuk pintu hatinya sebagai pemerhati di dalam kami umat Kristen, sehingga pelaksanaan Natal boleh berlangsung seturut dengan kehendak-Mu. Berkati semua pengurus, berkati panitia yang akan dibentuk, berkati semua pejabat, dan berkati kami semua dalam satu hati untuk bersama-sama mempersiapkan diri menyambut hari Natal. Ampunkan salah dan dosa kami, Bapa, apabila Engkau mendapati kami tidak setia di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, kami mengucap syukur untuk suatu wadah BIN Prokris Kementerian Perindustrian yang Engkau percayakan di tempat kami bekerja. Kami mengucap syukur untuk wadah ini yang boleh diadakan sampai saat ini, Tuhan. Kami percaya itu bukanlah suatu kebetulan, tapi anugerah Tuhan bagi setiap kami, anak-anak Tuhan di tempat kerja ini. Bapak, kami mengucap syukur untuk pelaksanaan ibadah bulanan yang boleh berlangsung bulan demi bulan, Tuhan, dengan koordinator unit yang masing-masing yang boleh bertanggung jawab atas perannya masing-masing, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap pelaksanaan yang berlangsung dari Januari bahkan sampai kemarin, Tuhan, di bulan Juni ini yang dikelola atau dikoordinir oleh teman-teman kami dari KPI. Kami mengucap syukur untuk semuanya, Tuhan, semua berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa kendala dari sisi teknis ataupun sisi non-teknis, tapi kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya, Tuhan. Berkati untuk koordinator ibadah, ada Intan dan Wahyu. Kami berdoa untuk mereka, Tuhan, mereka boleh memberikan hati yang terbaik, yang tulus untuk melayani Engkau. Untuk ibadah ini, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap jerih lelah yang mereka siapkan, bagaimana mereka menghubungi koordinator unit masing-masing, dan bagaimana jika ada kendala dalam pelaksanaan ibadah, mereka juga boleh diberikan hikmat untuk menjalankan sesuatunya dengan baik, Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang boleh setia hadir di ibadah bulanan, baik melalui onsite ataupun online. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu mengalir atas setiap mereka, hikmat-Mu mengalir atas setiap mereka. Begitu juga setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik di WL ataupun di firman Tuhan. Engkau yang berkati mereka berlimpah-limpah dalam segala keadaan, dalam segala kondisi apapun yang menjadi pergumulan kehidupan mereka, Tuhan. Engkau yang menjadi jalan keluar dalam kehidupan para hamba-hamba Tuhan yang telah melayani di Kementerian Perindustrian. Kiranya mereka boleh terus tetap setia, mereka tetap terus melangkah dalam rencana Tuhan. Banyak orang menjadi mengalami berkat, banyak orang menjadi mengalami pertemuan perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat setiap
firman Tuhan yang boleh mereka sharingkan, terlebih dari hidup mereka. Mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh menjadi berkat dan berintegritas dimanapun mereka berada tuh. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk beberapa rencana kegiatan kami mungkin tahun ini entah tahun depan Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, kreativitas-Mu dalam ibadah kami ini, dalam komunitas kami ini Tuhan. Mungkin ada rencana untuk retret ataupun seminar ataupun ide-ide lain yang kreatif Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan Tuhan. Untuk media sosial kami ada Facebook yang dikoordinir oleh Sistiur, ada Instagram yang dikelola oleh Olive. Berikan mereka kreativitas-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau berikan hikmat bagi mereka untuk mengelola medsosnya Binrokris Tuhan. Mereka boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang boleh diberkati dan ada YouTube juga Tuhan, YouTube Binrokris. Kami berdoa kiranya melalui medsos ini banyak orang boleh dijangkau, banyak orang boleh dimerdekakan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami dalam jumlah yang tidak terlalu banyak Tuhan dalam setiap doa pagi, tapi kami percaya Tuhan, mesbah Tuhan, mesbah-Mu Tuhan terus dibangun di Kementerian Perindustrian. Seberapapun yang hadir, seberapapun yang join Tuhan, ataupun yang menonton lewat YouTube, kami percaya kuasa-Mu sungguh nyata. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Banyak orang boleh mengalami perubahan di dalam Engkau Tuhan. Berkati setiap teman-teman, setiap orang yang juga yang menonton link YouTube. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu, impartasi-Mu terjadi atas setiap mereka Tuh. Terima kasih Bapak, inilah doa harapan kami Tuhan untuk wadah yang telah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh berkumpul lagi dalam kegiatan doa pagi Binrokris Kementerian Perindustrian Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat kehidupan, kesehatan, dan atas firman yang boleh disaringkan kepada kami oleh Sistiur, oleh si Sirma, oleh Bu Erika, Bu Afrida, Bu Kiti ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami boleh melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersatu hati ya Tuhan, mendoakan generasi muda zaman ini ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan begitu banyak kemudahan di zaman sekarang ini ya Tuhan, teknologi yang semakin canggih ya Tuhan. Handphone dan laptop dan metaverse, media sosial yang banyak dipakai, digunakan oleh generasi muda. Biarlah itu Tuhan, Engkau yang pimpin, berkati mereka Tuhan, agar mereka dapat memanfaatkannya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, dan biarlah kiranya itu juga untuk mempermudah kehidupan mereka ya Tuhan, dan juga biarlah kiranya juga untuk dapat membangun iman mereka ya Tuhan, menjadi mendekatkan kepada Tuhan dan juga sesama ya Tuhan dalam pergaulan sehari-hari. Kiranya berkati juga Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan memberkati para orang tua agar senantiasa mendampingi, mengawasi generasi muda dalam menggunakan teknologi-teknologi tersebut ya Tuhan pada anak-anak. Biarlah kiranya Tuhan, kiranya mereka dapat mencegah, orang tua dapat mencegah dari penggunaan hal-hal negatif atas teknologi yang boleh ada, yang boleh mereka sediakan untuk anak-anak mereka ya Tuhan. Berkatilah juga Tuhan, Engkau tahu Tuhan begitu banyak tekanan ya Tuhan, tekanan hidup, mungkin dari studi, mungkin dari tuntutan karir ya Tuhan, pekerjaan yang begitu banyak beban pekerjaan, mungkin generasi muda tersebut menjadi tulang punggung keluarga. Biarlah kiranya Engkau yang membantu mereka Tuhan dalam pergumulan mereka Tuhan, memberikan kelegaan
membantu mereka Tuhan agar beban hidup mereka Tuhan, khususnya yang menjadi tulang punggung keluarga, bisa makin ringan ya Tuhan. Mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dan senantiasa berpasrah, takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau berkenan ya Tuhan, memberkati agar generasi muda ini bisa menjaga pola makan, gaya hidup mereka ya Tuhan, agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang sesat, juga gaya hidup yang bisa mendatangkan penyakit-penyakit ke dalam tubuh mereka ya Tuhan, biar kiranya mereka bisa senantiasa sehat ya Tuhan, dan bisa panjang umur seperti orang tua kami ya Tuhan, dan kakek nenek kami yang panjang umurnya ya Tuhan, dan juga tetap sehat di usia tuanya ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau berkenan ya Tuhan, memberkati ya Tuhan, agar kiranya mereka dijauhkan ya Tuhan dari seks bebas, pergaulan yang menyesatkan ya Tuhan, juga dari ajaran-ajaran yang sesat ya Tuhan, seperti saksi-saksi Jehova, sekte yang sesat, juga ajaran-ajaran Kristen progresif dan lain-lainnya Tuhan, yang banyak berkembang di zaman sekarang. Biar kiranya Tuhan mereka beroleh hikmat dari Tuhan untuk terhindar dari ajaran-ajaran sesat tersebut ya Tuhan, dan tetap berpegang teguh pada ajaran yang ada di Alkitab ya Tuhan. Biar kiranya mereka tidak menyimpang dari apa yang dikatakan, difirmankan di dalam Alkitab ya Tuhan. Ya Tuhan, masih banyak yang mungkin yang terluput, yang perlu ya Tuhan untuk generasi muda ini ya Tuhan. Kami serahkan pergumulan teman-teman kami Tuhan, berkati juga Tuhan, kiranya Tuhan para generasi muda di Kementerian Perindustrian ya Tuhan, biar kiranya mereka dalam kehidupan di kantor ya Tuhan, mereka dapat bersaing dengan sehat ya Tuhan, baik dengan pimpinannya, bergaul dengan sesamanya, rekannya Tuhan, juga berkomunikasi dan berinteraksi dengan pimpinannya Tuhan, biar kiranya semuanya senantiasa seturut dengan firman-Mu, mereka senantiasa beretika yang baik ya Tuhan, menghormati yang lebih tua ya Tuhan, dan menghargai yang muda ya Tuhan, biar kiranya ya Tuhan mereka senantiasa memperhatikan hal-hal tersebut ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, baik yang disengaja maupun tidak, yang mendukakan hati Tuhan dan sesama kami. Kami mohon ampun, dan kami mohon Tuhan membantu kami dalam menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa yang jauh dari sempurna ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya. Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau terlalu baik bagi kami. Hamba doakan buat kami satu persatu yang hadir dalam ibadah pagi hari ini, yaitu hamba doakan buat Sirma. Engkau menyertai dan menolong Sirma, menolong juga suami dan anak-anaknya. Banyak pergumulan hidup yang masih mereka kejar, mereka melakukan, Tuhan, Engkau di depan mereka. Berkati, berikan mereka sehat, anak-anak boleh berhasil, dan di dalam nama Yesus tuntun mereka sehingga mereka semua mendapatkan keselamatan daripada-Mu. Hamba doakan juga Tuhan buat
Bu Afrida Tuhan, Engkau jamah dan selamatkan Bu Afrida. Engkau tuntun dia bersama suaminya dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau di depan mereka, selamatkan mereka. Hamba datang dan doakan juga, biarlah Tuhan menolong kesehatan mereka, berikan mereka sehat. Suaminya Bu Afrida Tuhan jamah dan Tuhan sendiri berikan tenaga, kekuatan dan kesembuhan Tuhan yang punya. Berikan bagi mereka. Anak-anaknya Engkau berkati. Kehidupan Bu Afrida taruh damai sukacita surgawi memenuhi hidup dia. Hamba datang juga, hamba doakan buat Bu Kiti. Tuhan jamah dan kuasai Bu Kiti tubuh, jiwa, nyawa, hidup dan roh dia. Dia suami dan anak Tuhan jamah menyertai dan berkati kehidupan mereka. Berikan kekuatan, berikan tenaga, berikan damai sejahtera, dan berikan Tuhan Yesus lebih utama dalam diri mereka. Apapun persoalan hidupnya, di dalam nama Yesus Tuhan berkati dia. Tuhan sembuhkan dia. Berikan kuasa-Mu, taruh iman kepercayaan yang sungguh. Tuntun anak-anaknya, tuntun mereka keluarga, sehingga mereka selamat semuanya. Hamba datang dan doakan buat Jelita Tuhan. Jamah dan kuasai Jelita. Di dalam nama Yesus berkati Jelita, berkati suaminya, berkati anak-anaknya, dalam nama Yesus berkati. Adik-adik hamba ini Tuhan berikan mereka untuk mendapatkan, Tuhan angkat mereka menjadi kepala. Sehingga mereka berhasil, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hamba tahu bahwa orang yang setia Tuhan tidak pernah meninggalkan. Karena Engkau menjanjikan dalam firman-Mu, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Berkati dan tuntun Jelita Tuhan. Hamba datang dan hamba doakan juga buat Bu Serli. Tuhan jamah dan kuasai Bu Serli dalam hidup dia, dalam pekerjaan dia. Tuhan jamah sehingga bolak-balik dari Bantaeng ke Sulawesi Selatan ke Makassar. Tuhan jauh, tetapi Tuhan bersama dia, menolong dia, jauhkan kecelakaan mara bahaya. Berikan dia sehat, dia kuat, dan roh Tuhan menuntun dia. Terima kasih Tuhan. Hamba datang dan hamba juga doakan buat Mbak Tiur. Tuhan jamah dan selamatkan Tiur. Selamatkan anaknya, suaminya, berkati mereka dalam pekerjaan suami istri ini dalam nama Yesus. Roh Tuhan menjamah hati dan pikiran suami, dan jamah kuasai dia, kuasai anaknya, jamah selamatkan Tuhan, tuntun anak ini, tuntun suaminya, tuntun Tiur, semua mereka Tuhan mengangkat dan menolong mereka. Apapun pergumulan hidup Tuhan, Engkau di depan, Engkau menolong, Engkau menjawab, dan Engkau tuntun mereka. Berkati mereka semua. Hamba doakan buat hamba dan keluarga Tuhan jamah kuasai hamba, suami dan anak, berkati dan tuntun apa saja yang diperbuat berhasil. Selamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah kami satu persatu. Bahkan hamba doakan Mei yang suka ikut juga Tuhan, sudah lama dia tidak ikut, Tuhan jamah dan panggil dia ikut bersama kami. Berkati dan tuntun Mei. Alek juga Tuhan jamah menyertai dan berkati. Hamba juga doakan buat Mbak yang di Ambon, Tuhan jamah menyertai. Di Palembang juga Tuhan tolong. Di Medan, dimanapun yang pernah ikut bersama kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin lebih banyak ibu-ibu ini, Engkau berkati ibu-ibu ini. Engkau menolong dalam rumah tangga, apapun persoalan Tuhan di depan, ratakan jalan sehingga mereka semua berhasil. Taruh hati kami yang setia dan taat, tuntun kami sehingga kami semua melangkah sesuai kehendak-Mu. Ajari kami firman kebenaran-Mu, jadilah anak yang terang. Tuhan berikan kami melakukan apa yang baik, dan Engkau tuntun kami, bukan karena kami, tetapi Engkau yang mempunyai hidup kami. Di depan, kami berjalan di belakang, dan taruh hikmat, pengertian, akal budi, kecerasan, kepintaran. Oh, Tuhan menyertai kami dan menuntun. Hamba doakan juga buat mereka semua yang aktif di Binrokis. Tuhan, hamba minta kuasa Allah. Engkau memberikan siapapun, Engkau memilih. Bukan kami yang mengangkat, tetapi Tuhan memilih. Tuhan pilihlah orang-orang yang terbaik untuk melakukan pekerjaan-Mu. Karena banyak yang biasa melakukan tidak ada di situ.
itu. Tuhan bersama. Siapapun menteri taruh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba doakan teman-teman kami atau adik-adik kami atau saudara-saudara kami yang mengikuti asesmen untuk menjadi pejabat Tuhan. Engkau jangan tinggalkan mereka, tetapi nyatakan kuasa-Mu. Engkau yang mengangkat, Engkau yang menolong. Kami mengucap syukur, dan siapapun yang jadi kepala, jamah hati mereka supaya mereka rendah hati. Di dalam nama Yesus, jamah kami semua supaya rendah hati. Kalau hari ini kami masih hidup, berikan kami melakukan yang terbaik buat-Mu. Selamatkan hidup kami, kuduskan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan semua. Kami mau mengucap syukur dan mendoakan doa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kami. Kita sama-sama doa Bapa kami ya. Bapa kami di sorga. Karena nama datang kerajaan. Jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami kesalahan kami. Tapi kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Erika, Bu Syati, Bu Kiti. Tuhan berkati. Terima kasih. Nyalakan Ibu yang luar biasa, luar biasa. Kita boleh mengabadikan hari ini untuk ibu-ibu pejuang doa kita. Tuhan. Dahsyat. Kita foto Kak Jelita, tadi masih ada ini ya. Wah, ini dia. Bu Erika tadi kayaknya udah buka. Sistir kejauhan ini. Bukan. Nah, Halo Tirma. Halo Mbak Brida. Lama tak basuh. Iya Bu. ya. Satu. Sistir bisa mundur dikit biar nggak sampai hidung, nah gitu. Satu.